Saromati Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh dari pondok pesantren Al-Quran Al-Ribani Fikar. Selanjutnya para dan guru peserta secara yang lain, dan tak lupa yang saya hormati orang tua saya serta keluarga saya yang beriman. Jadi pada malam hari ini saya Alifina Syamadina dari kelas 9B akan mempresentasikan mengenai kitab Faraidul Bahiyah bab yang terakhir, 11 of this book. Oke. Bab 16 ini itu menjelaskan mengenai kaidah mukhtalaf ke-16 sampai ke-20. Kaidah mukhtalaf yang ke-16 itu bunyinya batal khususu hal yak umum artinya manakala yang khusus itu batal, manakala yang khusus itu batal atas umumnya, maka yaitu tetap, umumnya itu tetap atau ikut batal. Pada pendapat yang pertama itu menjelaskan mengenai itu sunnah, hukumnya itu sunnah, tapi kalau kedua itu batal sama sekali. Contohnya itu ketika kita tuh ragu untuk sholat subuh, ada seorang A itu ragu sholat subuh, jadi dia itu awalnya meyakini kalau udah azan subuh. Lalu ketika sholat subuh dia itu ragu apakah udah azan atau belum. Maka menurut pendapat yang pertama, sholat 2 rakaat tadi itu menjadi sunnah, tapi kalau yang kedua itu menjadi batal sama sekali. Kaidah ke-17 yaitu alhamdu hal yaqta'u hukmul ma'lumi awil majhuli. Artinya kandungan antara hukum maklum atau majhul, kandungan atas hukum maklum atau majhul. Contohnya itu penjualan kambing bunting. Menjualan kambing bunting tapi kandungannya itu tidak ikut dijual, maka gimana hukumnya? Pertama, pada pendapat pertama itu sah, tapi kalau pendapat yang kedua itu tidaklah sah. Lalu kaidah ke-18 itu bunyinya an-nadiru hal yalhaqu bi jinsihi aw bi nafsihi, artinya suatu yang nadir atau jarang terjadi disamakan dengan jenis atau benda itu sendiri. Contohnya itu maka pendapat yang pertama itu disamakan jenis, kalau pendapat yang kedua itu disamakan dengan benda itu sendiri. Contohnya ketika ada perempuan yang tangannya putus, seperti itu. Tangannya putus, lalu ia itu wudhu kan. Lalu apakah putusan tangan tadi itu jika dipegang sama yang bukan mahram itu wudhunya batal atau tidak? Maka menurut pendapat yang pertama itu batal, tapi kalau menurut pendapat yang kedua itu tidak, karena kan sudah terputus dari pakaian. Oke, jawaban terakhir menjelaskan mengenai kaidah ke-19 dan kaidah ke-20. Kaidah ke-19 itu bunyinya al-qadru al-yaqin hal lahu ta'ala. Ya, artinya orang itu bisa yakin baginya untuk ijtihad ketika itu ia mengambil perkiraan yang kuat. Contohnya, maka pendapat yang pertama itu boleh ijtihad. Gini, example-nya itu ketika ada 2 sarung yang terkena najis, tapi nggak tahu najisnya itu di mana. Tapi ada 1 sarung lagi yang berada di lemari dan itu suci, memang jelas ada suci. Maka seorang laki-laki tersebut pada pendapat yang pertama itu boleh ijtihad, tapi kalau kedua itu tidak boleh. Oke, kaidah yang terakhir yaitu kaidah ke-20 yaitu al-mani'u at-tarimu hal huwa kal-muqarrani, artinya halangan datang kemudian seperti membarengi. Halangan yang datang kemudian itu seperti membarengi. Contohnya itu ketika pergi haji, lalu ia itu niatnya di tengah jalan untuk maksiat, maka apakah dia itu boleh untuk melakukan jalan kosor? Pada pendapat yang pertama itu boleh, tapi pendapat yang kedua tidak boleh. Oke, sekian saya mohon maaf jika ada yang kurang dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.